ini foto yang di belakangnya foto jasadnya ya? Bentar, aku nggak nyaman kalau habis lihat video-video kemasukan arwah gini. 1, 2, 3, let's go! Hello you, welcome, aku Autan dan thank you ya udah klik video ini. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, boleh kali minta bantu subscribe-nya supaya kita makin semangat gitu kan say bikin videonya. Nah jadi kalau sebelumnya itu kan aku bikin video-video kayak story time kasus-kasus unik dan yang wow fantastis gitu kan. Nah kalau sekarang aku tuh lagi mau explore ke hal-hal yang lain aja gitu, yang dimana mungkin aku bakal sering upload segmen baru yang namanya Axis Explore Fantastis, yaitu aku bakal react kayak konten-konten, terutama konten TikTok, karena aku sendiri kan sekarang juga lagi lebih aktifnya itu di TikTok. Dan di episode pertama Axis ini, aku mau mulai reaction ke kasus yang lagi viral banget ini dari minggu lalu bahkan sampai minggu ini juga, yaitu tentang kematian aktris cantik dari Thailand bernama Teng Monida. Nah, tapi di sini aku juga bakal jelasin kasusnya secara singkat, tapi ini singkatnya benar-benar singkat aja, pokoknya sekedar tahu garis besarnya aja sebelum kita reaction ke TikTok yang berhubungan sama kasus ini. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi intinya itu, Teng Monida ini kan adalah seorang aktris senior di Thailand yang sudah memiliki karir di dunia entertain itu sejak umur belasan gitu, gengs. Dan ceritanya baru-baru ini viral kasusnya karena ada laporan kalau Teng Mo ini hilang tenggelam saat sedang jalan-jalan cantik bersama 5 orang lainnya. Dan dari kesaksian 5 orang yang bersama dia itu, dikatakan kalau Teng Mo ini pergi ke bagian belakang speedboat untuk buang air kecil. Nah, terus katanya karena dia ini pakai high heels atau hak tinggi, jadinya dia kehilangan keseimbangannya. Makanya dia jatuh ke belakang gitu, jadinya kecebur dan tenggelam di sungai. Yang dimana nama sungainya itu adalah Sungai Chao Phraya di Thailand. Tapi yang bikin kasus ini tuh heboh terus sampai sekarang itu karena memang di kasus ini itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu loh, gengs. Jadi kan emang sebenarnya jasadnya si Teng Monida ini kan udah ditemukan. Tapi di jasadnya itu tuh terdapat banyak luka-luka gitu loh, kayak luka cekikan di lehernya, terus ada sayatan di paha, ada cakaran di tubuhnya gitu-gitu. Dan singkatnya nih, pokoknya biasalah netizen tuh curiga gitu, mereka curigation kayak ini kayaknya bukan kasus kecelakaan biasa deh, kayaknya ada pembunuhan di balik itu. Jadi netizen ini tuh curiga kalau sebenarnya si Teng Mo ini tuh sempat ada bertengkar dengan mungkin salah satu dari 5 temannya itu. Nah kemudian karena ada yang emosi, akhirnya mereka mulai menyerang fisik tuh. Pertama dia mencekik si Teng Mo, dan habis itu bahkan sengaja melukai pahanya si Teng Mo ini. Dan akhirnya dibuanglah si Teng Mo ke sungai. Yang dimana luka di paha tadi itu adalah luka yang dibuat secara sengaja. Yang tujuannya itu supaya si Teng Mo yang sebenarnya dia ini dari kecil udah jago berenang, itu nggak bisa menyelamatkan diri pas dia tenggelam. Ya karena kan kalau kakinya udah luka parah gitu ya sakit ya, nggak bisa berenang lagi gitu kan jadinya. Nah pokoknya tuh singkatnya seperti itu. Cuma memang kasusnya kan masih bergulir juga, belum selesai. Jadi kayak masih banyak bukti yang simpang siur maju mundur juga gitu loh, say. Jadinya langsung aja sekarang kita ke segmen Axis Explore Fantastis dan kita lihat bareng-bareng video-video TikTok yang berhubungan dengan kasus Teng Monida. Nah ini aku mulai buka TikTok aku. Aku buka TikTok aku. Jangan lupa follow ya di @aut-autan. Sekalian promosi nggak apa-apa kan. Aku mau search langsung ke Teng Monida gitu ya. #Teng Monida. Kita mulai dari video pertama. Aku bingung deh sama simulasinya ini, coba aku lihat komen ya. Aku sih taunya kan dia teman-temannya itu bilangnya dia pipis ke belakang kan, terus dijagain sama salah satu temennya, tapi temennya itu katanya nggak fokus gitu. Jadi si Teng Mo katanya megang kakinya si temennya buat pegangan, tapi temennya itu lagi main HP. Jadinya pas si Teng Mo kepleset ke belakang tuh dia nggak sempet nolong, katanya kan gitu ya. Cuman itu yang dicurigain sama orang-orang kan, karena sebenarnya di belakang kapalnya pun itu ada handle gitu. Masa iya dia harus pegangan kaki temennya gitu kan. Terus banyak juga nih kejanggalan-kejanggalan yang kata
kata orang-orang nggak masuk akal, kata ibunya bahkan untuk ukuran aktris sedia yang kalau di Indonesia mungkin kayak siapa ya, Luna Maya kali ya. Masa iya sih dia tiba-tiba ke belakang terus sembarangan buka celana pipis. Nah udah gitu kan bajunya dia kan swimsuit yang terusan gitu kan. Jadi kalau untuk mau pipis buka celana pun itu agak nggak mungkin gitu. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen. Sekarang kita lanjut aja ke video kedua. Pas lagi ada simulasi ya. Lihat reaksi mereka saat ditanya langsung pada panik, mereka sangat kejam. Agak kurang jelas juga sih video yang kedua ini. Cuma ini kayaknya cuplikan dari mereka pas simulasi kejadian gitu deh. Ada yang komen gini gengs, ada yang komen fix perahunya beda, di foto sebelumnya berangkat yang putih speedboatnya ada di depan bukan samping. Iya sih, aku juga sempat denger nih, ada yang denger juga nggak sih kejanggalan yang satu ini, katanya perahunya udah ditukar gitu yang buat simulasi sama yang sebelumnya dipakai mereka itu pas kecelakaan supaya menghilangkan barang bukti katanya. Coba langsung kita ke video ketiga ya. Ini video yang ikonik banget sih, yang kayak video terakhirnya dia kan soalnya. Terus kita lihat lagi ya ke video keempat. Aku tahu. Walaupun ini bahasa Thailand ya, Say, aku nggak ngerti, tapi di foto ini itu salah satu kejanggalan yang aku denger juga. Ini kan di fotonya teman-temannya yang 5 itu ada luka-luka juga kan. Jadi itu kayak banyak yang nyambung-nyambungin kayaknya mereka itu berantem gitu kan. Soalnya ada bekas lukanya semua. Cuman katanya aku juga tahu dari kontennya siapa ya, Nancy Judge kalau nggak salah ya. Pokoknya mereka itu bilangnya luka-luka itu udah ada dari lama, dari kemarin sebelum mereka pergi gitu katanya, tapi kita kan nggak tahu ya, Say. Kita lanjut ke video kelima ya. Kronologi kematian artis cantik Thailand Tak Monida yang ditemukan meninggal dalam sungai. Hah, kok bisa? Tak Monida ini adalah artis cantik dari Thailand yang ditemukan mayatnya di dalam sungai Chao Phraya pada tanggal 26 Februari 2022 kemarin. Kasus kematian Tang Monida ini menjadi kasus internasional banget karena netizen itu menemukan hal-hal yang janggal banget dari kematiannya. Teman-temannya Tang Monida ini bersaksi kalau misalnya mereka tuh sama sekali nggak tahu kalau misalnya Tang Monida itu jatuh ke dalam sungai, padahal nyatanya mereka itu sama-sama naik ke dalam sebuah speedboat kecil. Teman-temannya ini juga bilang, nah ternyata waktu Tang Monida itu tenggelam ke dalam sungai, kita itu udah mencoba banget untuk menolong Tang Monida, cuman emang pada saat itu situasinya susah banget karena waktu itu benar-benar gelap. Tapi ternyata bukti-bukti yang muncul itu malah menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak banget netizen yang bilang kalau ternyata setelah diulik-ulik lagi, Instagramnya Tang Monida itu masih aktif di jam-jam yang memang Tang Monida itu udah dinyatakan meninggal. Ibunda dari Tang Mo ini jelas-jelas banget dia itu nggak terima sama kejadian anaknya meninggal ini. Ini salah satu info yang aku kayaknya belum denger atau belum baca deh. Soal Instagramnya itu masih aktif setelah dia dinyatakan hilang atau meninggal. Lanjut ke video ke-6. Tunggu, kita baca dulu. Semoga ada keadilan buat Takmo. Perhatikan orang yang megang benda putih. Terlihat ada yang ingin berpegangan pada benda putih dari bawah air, tetapi malah didorong ke bawah. Oke, aku sempat lihat nih. Aku sempat lihat juga sih yang ini kayaknya kapan gitu ya, tapi aku nggak tahu. Pokoknya ini kan katanya dari CCTV yang ada di sekitar sungai Chao Phraya itu kan, tapi aku bingung sih sama video ini. Maksudnya itu kan kapalnya lagi pelan banget, terus ada yang nurunin kayak pelampung putih gitu kan, terus ada tangan yang mau ngambil tapi katanya pelampungnya malah ditarik gitu. Tapi aku nggak tahu sih, soalnya nggak begitu jelas kan, maksudnya itu beneran tangan orang atau bukan ya.
Tapi kayaknya menurut aku enggak deh, soalnya aneh banget ya kalau misalnya si satu orang yang nurunin pelampung mau nolongin gitu ceritanya. Kenapa yang orang-orang lainnya kayak kalem gitu, kayak diem duduk pada tempatnya gitu loh. Biasanya kan bayangin deh kalau kita ada di situasi kayak gitu pasti bakal rame-rame ngerumunin gitu kan. Lanjut aja kita ke video ketujuh. Ekspresi teman-temannya juga kayak nggak ada panik-paniknya gitu loh ya, pas balik kayak nggak ada sedih-sedihnya atau panik atau yang gimana gitu, kayak biasa aja, kayak ditanya temen lu di mana, kayak tuh di sana, kayak gitu. Aku nggak tahu sih, itu kan cuma sepenggal juga ya, maksudnya mungkin aku nggak bisa ngejudge segitunya, tapi aku sih juga ngerasa ada yang aneh. Sekarang kita ke video ke-8. Andaikan kau tahu rasa sayangku lebih. Aku tiba-tiba gemeteran. Aku baru sadar. Kan ini tulisannya mana ada orang tenggelam begitu jasadnya, terus ada emoticon gede banget. Gini. Terus aku baru sadar ini foto yang di belakangnya foto jasadnya ya. Takut banget loh. Oh my god, oh my god, oh my god, aku gak berani. Aku bahkan gak nyari sama sekali loh di Google kayak jasadnya tuh kayak gimana. Next. Emang cantik banget sih dia. Tapi ini setahu aku video yang itu deh, yang orang-orang pada curiga karena dia kan kayak mainin-mainin rambut gitu. Terus ada yang bilang dia tangannya gini, habis itu gimana gini kalau nggak salah ya. Terus ada yang bilang itu katanya tanda minta tolong ya. Aku juga kurang tahu sih, katanya itu tanda minta tolong, isyarat. Tapi nggak tahu ya, bisa jadi juga kebetulan. Tapi yang aku juga nemuin dari hasil research aku kemarin, itu kan si ibunya, Panida itu kan nggak percaya kan kalau anaknya itu murni tenggelam. Dia tuh mikirnya emang lagi ada masalah gitu antara dia dan 5 orang lainnya itu. Makanya dari video ini, ibunya tuh ngelihat mukanya kayak nggak happy gitu, sebenarnya lagi sedih. Ada lagi nggak ya yang bisa kita lihat? Hah, ini menarik nih. โมไม่ไหวแล้วโมดะตะละไราย ไอ้โมอยู่ตรงไหนโมอยู่ใต้สะพานโมอยู่ใต้สะพานใต้สะพานตรงไหน โมอยู่ที่ทางสะพาน maksudnya Mo berada dekat jambatan, di bawah jambatan บ้านจมน้ำแล้ว จมน้ำแล้ว dia kata dia dah tenggelam air, dia dah lemas di dalam air โมสองดาวใช่แล้วใช่แล้ว ใช่แล้ว betul Mo หนาว Mo sejuk, dia kata Pi baca
Pibat tu nama seseorang. Yunai, Pibat Cha Yunai. Dia tanya Bat tu kat mana? Sesiapa saja tolonglah tolong dia. Dia minta tolong. Dia Melayu. Kau kok mowai, kau cap mowai, maksudnya diorang tangkap dia, diorang tenggelamkan dia. Kau mahai mo khun ma, dia tak bagi mo naik ke atas, maksudnya dia tak nak selamatkan mo lah. Lepas tu orang tanya dia, mo masih bernyawa tak, masih hidup tak? Dia kata tak. Mo dah mati, mo tai leo. Mo dah mati. Cuy mo, maksudnya dia minta tolong. Mo dah tak larat, mo dah tak tahan. Mo sejuk. Mo sejuk sangat. Mak ayah, tolong. Pibat tu nama seseorang lah yang dipanggil. Saya tak pasti dalam kawan-kawan dia tu ada tak nama Pibat ataupun keluarga dia ke Pibat. So kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Lepas tu dia kata dia duduk dekat bawah jambatan, dekat situlah dia kata. Dia merayu sangat. Mo dah tak tahan. Mo dah tak tahan dah. Tolong Mo. Mak ayah. Tolong Mo. Tolong Mo, dia kata. Mo dah tak tahan. Mo sejuk. Lepas tu yang ni dia marah Pibat. Pibat duduk dekat bot je, dia kata. Dia marah Pibat duduk dekat bot tu je, tak tolong Mo pun. Serem banget woy. Saya rasa Pibat ni ada salah seorang di dalam bot tu. Sebab dia marah, dia kata Pibat duduk dalam bot tu je, tak buat apa pun. Lepas tu dia kata, datanglah cari Mo, tak nampak Mo ke? Mo duduk kat sini. Mo duduk kat sini, dia kata. Lepas tu ada suara belakang, dia kata, mungkin Udah. Jujur aku agak gak nyaman tahu sama video arwah-arwahan kayak gini. Ini hampir sama kayak di Indonesia ya, kalau ada yang artis meninggal terus biasanya ada yang kayak paranormal yang katanya bisa dimasukin arwahnya terus minta tolong gitu, mirip sama di Indonesia. Kalau kamu percaya apa enggak kayak gini, beneran atau enggak? Coba ya di komen. Bentar, aku gak nyaman kalau habis lihat video-video kemasukan arwah gini. Mau itu beneran atau enggak, kayak aneh gitu rasanya. Semoga buat Tengmo dia udah bisa istirahat dengan tenang di sana di surga. Terus turut berduka cita juga buat keluarganya, walaupun pesan aku ini nggak bakal nyampe ke mereka juga, tapi nggak apa-apa, kita tetap mengucapkan turut berduka cita. Terus buat orang yang udah jahat sama Tengmo, kalau memang bener Tengmo itu dibunuh, what's wrong with you? Nah, jadi itu video-videonya dari TikTok. Semoga video aku ini bisa menjadi pelengkap informasi buat kamu juga yang lagi ngikutin kasus kematiannya Tengmo Nida ini ya. Kalau suka boleh banget di like, terus komen juga kalau misalnya ada suggestion buat aku nextnya react TikTok apa lagi nih. Terus jangan lupa subscribe dan share juga ya video ini ke teman-teman kamu. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!